Sahabat-sahabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Semuanya Bersama-sama Lagi. Ayat hafalan Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Poin penting pelajaran kita menunjukkan kasih kepada Yesus bila kita bekerja bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Pernahkah engkau tinggal dengan orang yang bukan saudaramu dalam darah? Bagaimanakah rasanya? Adalah biasa bagi orang-orang pada zaman gereja mula-mula untuk berbagi segala sesuatu. Pekerjaan, waktu, pengabaran Injil, tempat tinggal. Dengan cara ini, mereka bukan hanya dapat menyebarkan kabar Injil dengan lebih efektif, tetapi juga mendukung diri mereka sendiri selama melakukan hal itu. Priscilla, kata Aquila sementara istrinya datang masuk melalui pintu. Paulus adalah orang percaya sama seperti kita. Dia baru tiba dari Athena. Mengulurkan tangannya untuk menyalam, Priscilla tersenyum sambil berkata, "Selamat datang di Korintus." "Terima kasih," jawab Paulus. "Senang sekali dapat bertemu dengan seseorang di sini di Korintus yang juga mengenal juru selamat kita. Aquila, engkau bilang engkau datang dari Roma ke Korintus. Apakah yang membuatmu meninggalkan kota Roma?" "Kaisar Claudius menyuruh semua orang Yahudi keluar dari Roma," kata Aquila dengan pelan. "Dan sejak Aquila dan saya ingin dapat bersaksi kepada orang-orang belum percaya, kami pikir Korintus adalah tempat yang tepat," tambah Priscilla. "Tetapi kami juga harus mencari nafkah," lanjut Aquila. "Kami memutuskan untuk membuka usaha membuat tenda di sini seperti yang kami lakukan di Roma." "Apakah usahamu itu baik sehingga tidak memerlukan pertolongan?" tanya Paulus. "Ya, usaha kami bertumbuh dan kami tidak dapat mengejarnya," jawab Aquila. "Tetapi saya belum menemukan orang yang terlatih dalam pembuatan tenda." "Saya dilatih membuat tenda ketika saya masih muda," kata Paulus. "Saya perlu menemukan jalan untuk menyokong hidup saya sendiri." "Puji Tuhan," kata Aquila, "engkau dapat mulai bekerja besok. Dan engkau boleh tinggal di sini bersama kami," tambah Priscilla. Paulus, Priscilla, dan Aquila melanjutkan pekerjaan rutin mereka sepanjang hari itu di toko kecil pembuatan tenda dan belajar bersama-sama pada sore harinya. Setiap Sabat, mereka pergi ke bait suci. Berbicara dengan orang-orang Yahudi dan Yunani yang berbakti di sana, Paulus menceritakan kepada mereka tentang Yesus dan kematiannya. Suatu hari, Paulus sedang menggunting kain untuk membuat sebuah tenda. Dua orang datang ke toko itu. "Silas dan Timotius," teriaknya sambil menjatuhkan peralatannya dan berjalan mengitari bangku untuk memeluk kedua orang itu. "Apakah yang kalian lakukan di sini?" "Kami rindu bertemu denganmu sejak kita bertemu di Athena," kata Silas. "Ketika kami tahu bahwa engkau ada di Korintus, kami memutuskan untuk datang ke sini." Bersama Silas dan Timotius di Korintus, Paulus dapat mendedikasikan seluruh waktunya untuk berkhotbah.
lebih dari setahun untuk berkhotbah dan mengajar di Korintus. Suatu hari, Paulus berkata kepada Priskila dan Aquila, "Saya rasa Tuhan memanggil saya untuk meninggalkan Korintus sementara waktu." "Sangat mengagumkan Paulus," kata Aquila. "Saya juga mempunyai pemikiran yang sama." Beberapa hari ke depan dilalui dengan menyelesaikan pesanan-pesanan tenda dan membereskan barang-barang. Segera mereka siap mengepak barang-barang dan sudah menuju ke Efesus. Priskila dan Aquila menemukan tempat tinggal dan Paulus menemukan sinagog. Dia menghabiskan beberapa hari di Efesus berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami." Paulus menjawab, "Saya harus pergi ke Yerusalem untuk perayaan, tetapi saya akan datang kembali kalau Tuhan kehendaki." Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di Efesus untuk melanjutkan pekerjaan yang dia telah mulai, sementara dia pergi ke Kaisarea. Mereka bekerja keras mengajar orang lain kabar baik tentang Yesus. Suatu hari mereka mendengar seorang pengkhotbah baru di sinagog. "Dengar apa yang dikatakannya," kata Priskila. "Dia sangat tekun, tetapi sayang sekali dia tidak mengenal Yesus. Saya rasa kita harus mengundang dia ke rumah kita untuk makan bersama." "Ide yang bagus sekali," kata Aquila setuju. "Kita dapat mengajarkan lebih banyak tentang keselamatan." Sesudah pertemuan itu, Aquila memperkenalkan dirinya. "Kami senang mengundang engkau datang ke rumah kami untuk makan." "Saya Apolos," jawab orang itu. "Terima kasih atas undangannya." Priskila dan Aquila kemudian mengetahui bahwa Apolos sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mereka menerangkan tujuan Yesus, Mesias itu kepadanya. "Ajaib sekali," kata Apolos. "Selama ini saya yakin ada sesuatu yang lebih yang harus saya pelajari. Sekarang saya tahu apa itu. Saya harus menceritakan kepada orang lain tentang kabar baik ini." "Kita akan menulis surat memperkenalkan engkau kepada orang-orang percaya di Korintus," kata Aquila. "Mereka akan merasa gembira mengetahui bahwa engkau akan bekerja bersama mereka di sana." Apolos pun pergi ke Korintus. Dia pergi dari rumah ke rumah dan mengajarkan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Kristus. Paulus telah menanamkan benih itu. Priskila dan Aquila telah menyiramnya. Sekarang Apolos mengumpulkan hasil penuaiannya. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.